Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya Bu Usni. Yuli hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Tadi Bu Yuli terlihat di kelas eh, 12 berapa ya Bu Yuli ya tadi? 12 JKV 1 Pak. Berarti udah selesai ya Bu proses mengajarnya. Baik Bu Yuli, Nah, sesuai yang direncanakan, hari ini kan jenengan akan melakukan coaching ya bersama Bu Sari ya Bu. Namun di sini nanti saya sebagai supervisor akan menyampaikanlah Bu beberapa hal penting yang mungkin nanti agar proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar tentunya Bu Yuli. Di mana Bu Yuli nanti yang mungkin dalam proses coaching nanti eh, terutama bagian rubrik penilai percakapan yang harus dilakukan tentunya Bu Yuli harus mengembangkan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Bagaimana untuk ketiga poin itu kira-kira Bu Yuli sudah terbayang dan terpikirkan Bu Yuli? sudah Pak, sudah siap Pak. Oh, sudah siap. Terus yang berikutnya Bu Yuli juga tak kalah pentingnya, saya mungkin akan memastikan kira-kira ada kompetensi coaching kan yang akan kita kembangkan, di mana ketiga kompetensi coaching itu kan berupa kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka tentunya Bu Yuli. Nah, dari ketiga kompetensi coaching tadi, tentunya Bu Yuli mana yang akan Bu Yuli spesifikkan atau misalkan yang fokus untuk dikembangkan dan dilakukan diobservasi nanti pada saat coaching bersama Bu Sari. Mungkin mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh itu ya Bu ya. Ya mudah-mudahan itu bagian kompetensi yang lumayan sangat rumit Bu ya. Mudah-mudahan dengan kompetensi itu nanti bisa menggali sehingga Koci tetap optimis, nyaman dan bisa menemukan solusinya. Nah, terus Bu Yuli tentunya tujuan dari pengembangan tadi Bu Yuli kan ingin mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka itu kira-kira kenapa? Eh, Dalam proses coaching itu ya hal yang tersulit Pak, menurut saya mengajukan pertanyaan berbobot karena kita harus hadir secara penuh juga, kemudian Mm-mm. mendengarkan secara aktif untuk bisa menemukan kata-kata kunci dari cerita Koji, sehingga saya bisa menggali eh, Koji itu lebih maksimal. Gitu Pak Usni. Lebih leluasa ya Bu ya. Ya, monggo Yes. saja Bu, mudah-mudahan nanti sukses dan lancar coachingnya. Nanti izinkan saya Bu Yuli untuk eh, mengamati proses coachingnya ya Bu Yuli ya. Monggo Baik. dimulai saja, silakan. Saya persilakan Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Sari, Assalamualaikum. Langsung. Halo Bu Sari, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam Bu Yuli. Sari, saya lihat kok mukanya agak murung ini. Kenapa ini? Iya Bu Yuli, ini saya agak sedikit galau dan resah. Seperti itu. Apa? Kira-kira, iya, Resah kenapa, Bu? Ada yang bisa saya bantu, iya. Bu Sari? Hmm. Bu Yuli, apakah repot atau tidak? Ini kayaknya saya butuh teman curhat ini Bu Yuli. Kebetulan saya sudah selesai mengajarnya, Bu Sari. Jadi tadi saya lihat kok Bu Sari agak murung. Ini saya ada waktu, Bu Sari, kita Hmm. ngobrol-ngobrol. Ini kenapa, Bu Sari? Iya. Ya, Alhamdulillah Bu Yuli atas waktunya. Jadi begini Bu Yuli, saya ini merasakan apa ya, tidak nyaman. Pikiran saya itu agak kurang tenang gitu loh Bu Yuli.
eh, merasa tidak tenang gitu ya, nggih, Bu. Berarti pasti ada sesuatu yang buat Bu Sari merasa tidak tenang gitu kan. Bisa diceritakan Bu Sari apa yang menjadi keresahan Bu Sari? Jadi gini Bu, saya mau cerita ya Bu ya. Jadi gini, pada beberapa hari yang lalu, Pak pengawas saya itu kan menunggui saya ngajar, menyupervisi saya ngajar, seperti itu. Kemudian pas ketika waktu supervisi, beliau memberi teguran kepada saya. Pas ketika sudah selesai supervisi, memberi teguran kepada saya bahwasanya kok saya tidak memakai buku teks gitu, Bu. Kemudian hal itu dilaporkan ke kepala sekolah saya. Kemudian saya dipanggil, kemudian ya gitu, saya ditegur gitu, Bu. Jadi perasaan saya itu nggak nyaman, nggak enak gitu. Harapan Bu Sari ketika kita ngobrol nanti seperti apa Bu Sari? Harapannya? Harapannya ketika habis ngobrol ini saya merasa tadi kan tidak tenang toh Bu. Jadi saya plong karena saya mendapatkan teman untuk curhat. Jadi endingnya saya menjadi nyaman terus akhirnya saya bisa melakukan pekerjaan lagi dengan tenang karena kalau pikiran saya tidak nyaman itu kalau bekerja itu agak kurang enak gitu Bu. Baik, Bu Sari. Bu Sari tadi kan sedikit sudah menceritakan kalau Bu Sari ditegur oleh Bapak pengawas nih, bahwa Bu Sari Mm-mm. ada evaluasi kalau mengajar itu tidak harus membawa buku teks gitu ya. Nah, pada waktu itu Iya, Bu iya, iya, Sari iya. menggunakan apa Bu Sari untuk mengajar? Mm. Jadi ketika saya ngajar, pas ketika disupervisi itu saya menggunakan itu, Bu. Saya menggunakan video, terus menggunakan PowerPoint gitu sih, Bu. Jadi anak-anak sudah saya buat aktif karena selama ini saya hanya menggunakan itu saja juga sudah oke, Bu. Anak-anak juga senang. Menurut saya kalau langsung pakai video dan pakai PowerPoint itu pembelajaran jadi menyenangkan dan cepat. Kalau menurut saya seperti itu. Baik, Bu Sari. Ketika Bu Sari membuat video dan PowerPoint kan juga pasti ada sumber pustakanya, nggih. Pasti, nggih. Nah, Bu Mhm. Sari Iya, iya, menggunakan iya. referensi-referensi sumber pustaka untuk membuat media ajar baik berupa video maupun PowerPoint. Apakah menggunakan Iya sih. Mm-mm. menggunakan ya, Bu Sari? Iya, Ya? saya sebenarnya menggunakan Bu, tapi saya cenderung lebih ke itu sih Bu, lebih ke download-download aja videonya. Kemudian PowerPoint-nya juga dari teman-teman guru yang lain, saya tinggal ATM saja Bu, tinggal edit-edit gitu. Jadi saya kurang cenderung memakai buku acuan karena hanya saya pakai video dari downloadan, kemudian PowerPoint-nya juga ATM dari downloadan banyak gitu Bu Oh, Yuli. gitu. Tapi menurut Bu Sari, Ya. buku teks itu masih diperlukan nggak Bu Sari untuk referensi mengajar gitu? Kalau tak saya pikir-pikir sih sebenarnya diperlukan ya karena acuan dari kementerian kan ya tetap pakai itu. Tetapi selama ini itu saya mikirnya kalau pakai buku, padahal sekarang itu sudah tinggal 5 hari kerja. Nanti kalau pakai buku lama, terus akhirnya saya ingin cari cepet aja. Karena selama ini setelah saya pakai video pembelajaran, terus PowerPoint itu anak semakin happy dan cepat pembelajarannya. Tetapi tak pikir-pikir ya aneh harusnya juga dari buku ya Bu ya. Kalau nggak dari buku saya cuma download aja. Ya kalau bener ya Bu ya. Mungkin Iya, betul. seperti itu ya. Ya, betul sih, betul Bu Sari. Karena pada saat proses membuat rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun modul ajar, Bu Sari juga ada sumber pustakanya kan di situ. Coba diingat-ingat Bu Sari, apakah sudah mencantumkan sebenarnya untuk rencana Hmm. pembelajarannya? Iya Bu, sebenarnya saya juga sudah, tapi kan untuk pembuatan modul ajarnya itu saya itu cari-cari referensi downloadan di PMM banyak. Jadi ya kalau misalkan di situ sudah bagus seperti itu ya udah saya tinggal pakai Bu Yuli dan menurut saya
ya sudah itu sudah ada di BMM berarti ya sudah cocok gitu aja. Saya mikirnya gitu. Pada saat proses evaluasi dengan Bapak Pengawas, apakah Bu Sari dan Pak Pengawas sudah membuat kesepakatan apa yang perlu dibahas, indikator keberhasilan Bu Sari ketika mengajar itu seperti apa? Apakah itu sudah ada kesepakatan dengan Bapak Pengawas pada awalnya? Sudah, Bu, karena sebelum observasi kan ada diskusi dulu, Bu, sebelum observasi. Jadi nanti yang akan disupervisi bagian mana, kemudian ada rubriknya juga sih, Bu. Jadi Berarti saya sudah sepakat. Mm-mm. sudah ya. Berarti sudah membaca rubriknya begitu ya. Berarti sudah tahu poin-poin penilaiannya, nah, gitu kan. Menurut Bu Sari, dari poin-poin berdasarkan rubriknya itu memang apakah Bu Sari melakukan beberapa kegiatan atau beberapa eh, istilahnya tidak sesuai dengan rubriknya, kesalahan lah Eh, ibaratnya, atau kekurangan, bukan kesalahan tapi kekurangan. Kalau dari yang di situ mulai dari mempersiapkan bahan ajar sampai proses pembelajaran, mempersiapkan LKPD, kemudian evaluasi sudah sudah saya lakukan. Cuma kalau saya pikir-pikir, saya runut kembali di situ ketika mempersiapkan bahan ajar, kemudian sesuai dengan CPTP ATP, kemudian ada buku cetaknya, saya kurang memperhatikan Bu di situ ternyata setelah saya lihat-lihat kembali kok ternyata ada kemarin itu pas ketika saya mau diobservasi itu ya sudah saya sudah selak tergesa-gesa ngajar jadi rubriknya tidak saya baca dengan seksama seperti itu Bu Oke, Yuli. baik Bu Sari, berarti ada sedikit kendala ya, tidak membaca Iya, secara baik. Kalau Bu Sari ya, ya, ya. rencananya ke depan seperti apa untuk memperbaikinya? Berarti rencana ke depannya saya berusaha untuk apa itu namanya masukan dari Hmm, Pak Pengawas untuk menggunakan buku teks itu akan coba saya gunakan karena selama ini kan saya hanya download saja dari PMM. Saya kan juga belum memastikan sebenarnya itu cocok nggak dengan buku acuan dari kementerian seperti itu. Jadi kemarin pas ketika di supervisi itu saya juga agak belum menerima sih Bu kayak karena saya pikir itu yang namanya guru yang penting ngajar keren anak happy nah seperti itu tapi ternyata kalau saya pikir-pikir sih benar kata Pak Pengawas bahwa walaupun murid happy tetapi kita juga harus punya patokan yang benar gitu. Karena kemarin kayaknya Kak, setelah saya ditegur, kayaknya saya masih menjawab seperti itu. Mungkin beliaunya kurang apa ya, kurang berkenan. Akhirnya terus menyampaikan ke kepala sekolah. Yang terus akhirnya kepala sekolah juga memanggil saya. Itu yang membuat saya deg-degan, Bu. Nanti ke depannya bagaimana? Tuh. baik, Bu Sari. Tadi kan yang pertama Bu Sari sudah memahami bahwa memang benar ada kekurangan dalam mengajar gitu ya. Kemudian ada umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah. Harusnya memang Bu Sari bisa menerima gitu kan tadi ya, karena itu Ya, bersifat membangun Bu Sari untuk kedepannya gitu kan. Itu ya, kemudian Bu Sari mengatakan bahwa akan mereview modul ajar atau RPP yang Bu Sari download, kemudian ya, akan dicocokkan dengan kondisi di sekolah, kemudian eh, diacu kepada sumber-sumber pustaka yang akan dipakai, gitu kan. ya. Berarti Bu Sari kapan akan melakukan rencana-rencana tersebut? Rencana tersebut akan saya lakukan segera, Bu, secepat mungkin karena ini hari Sabtu kan. Mungkin sesegera mungkin nanti ini habis ini saya akan mereview lagi terus membuat modul ajar yang benar. Kemudian hari Senin saya sudah akan bisa melaksanakannya dengan
anak gitu. Selain itu ada itu lagi Bu, biar membuat saya lebih tenang Bu. Ada beberapa hal lagi yang akan rencananya saya lakukan. Apa Tuh. itu Bu Sari? Berapa hal lagi? Rencananya ya besok Senin itu saya akan menemui Bu Kepala Sekolah. Karena kemarin itu kan saya sudah ditegur seperti itu. Mungkin saya akan menyampaikan pertama minta maaf karena kemarin saya sudah ditegur tapi kok saya agak ngeyel gitu loh. Ternyata setelah saya merefleksi, karena kan butuh refleksi ya Bu ya. Kadang-kadang Ya, saya salah tapi nggak merasa salah. Tapi ternyata setelah saya ngobrol dengan Bu Yuli kok ternyata saya tercerahkan. Terus ya sudah berarti saya akan meminta maaf pada kepala sekolah bahwa kemarin itu yang terjadi adalah seperti itu. Ketidaktahuan saya, bukan ketidaktahuan sih, kealfaan saya. Terus saya mencoba untuk bisa merubah lebih baik lagi, biar hati saya tenang. Kemudian Bu Kepala Sekolah juga tidak menganggap saya itu pengennya dikatakan paling pengen benar sendiri kayak gitu. Kemudian selanjutnya mungkin saya juga bisa minta maaf kepada Pak Pengawas atau mungkin kalau misalkan saya tidak bisa ketemu dengan Pak Pengawas nanti biar disampaikan Bu Kepala Sekolah saja. Jadi tidak mencoreng nama baik saya dan tidak mencoreng nama baik sekolah seperti itu Bu. Jadi saya itu kan ya mikir-mikir biar tenang semuanya happy gitu loh Bu Yuli. baik. Baik, Bu Sari. Kalau sekarang perasaan Bu Sari gimana, Bu Sari? Apakah sudah lebih tenang atau Mm-mm. masih galau? Alhamdulillah Bu Yuli setelah saya bisa curhat dengan jenengan kok rasanya iki rada plong gitu loh ya. Semoga saja nanti setelah saya minta maaf terus itu bisa jadi tambah plong lagi gitu Bu. Sudah Baik, tercerahkan gitu. baik. Nanti kita ketemu lagi ya hari Selasa ya. Bu Sari tadi kan hari Mm-mm. Senin akan segera melakukan rencana yang akan Mm-mm. dilakukan dan untuk mengatasi hal-hal tersebut gitu. Jadi nanti kita Mm-mm. Selasa ketemu lagi Bu Sari. Bu Sari sehat selalu, sukses selalu. Karena ini Amin jamnya amin. jam pulang. Mari Bu Sari kita Amin. pulang dulu. Pulangnya hati-hati Iya, ya. ya, saya Yuk, mengucapkan terima kasih Bu Yuli ya atas waktunya karena sama saya sudah lagi. tercerahkan dengan Bu Yuli. Saya doakan Bu Yuli juga sehat selalu Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli. Saya undur diri nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Bu Yuli gimana nih? Sudah selesai ya coachingnya Bu ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ya Bu Yuli nih, saya mau menindaklanjuti nih hasil coachingnya dengan Bu Sari. Gimana Bu perasaannya pada saat melakukan coaching dengan Bu Sari Bu? Perasaannya senang, Pak, karena saya sudah berusaha eh, mendengarkan secara aktif untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali permasalahan dari Koci atau dari Bu Sari di sini sebagai Kocinya. Oh gitu ya, senang ya Bu ya tentunya. Nah, kira-kira dari coaching yang sudah dilakukan, apakah target sudah tercapai Bu? Kalau menurut saya ya Pak ya, dari skala 1 sampai 10 mungkin saya di posisi 8 Pak untuk bisa menggali potensi Oke, dari 8 ya. Kocinya sudah ada Berarti peningkatan. ada 2 poin yang belum tercapai ya Bu ya. Sesuatu yang belum tercapai sesuai harapan Bu Yuli pada saat melakukan coaching, kira-kira poin apa itu Bu? Mungkin karena permasalahan Koci yang sekarang kan bukan berdasarkan benar-benar potensi ya Pak ya, benar-benar Iya. potensi gitu kan yang harus kembangkan ya. Karena permasalahannya permasalahan sehari-hari gitu kan. Jadi permasalahan hati gitu kan. Kalau permasalahan hati kan berarti kan solusinya bagaimana Oh cara gitu. menenangkan hati gitu kan. Tapi kalau kalau Hmm. tantangannya misalkan kasusnya itu berbeda, mungkin akan jadi lebih banyak ekspor kocinya gitu kan. Berarti jika fokus pada area yang dikembangkan sesuai Ya, di awal ya, tentu kan
udah ketercapaian gitu ya, ada ya tadi poin Ya, 8 poin itu ya, mungkin oke. nilai Kalau hati 8 kan gitu ya susah sesuai. diukur, Pak. Mm-mm. Oke. Kalau hati kan susah diukur dengan angka, nggih. Adanya kan Iya. permasalahannya Heeh. selesai tidak selesai. Oh iya, siap. Ketercapaian pengembangan berarti secara poin 8 sudah tercapai gitu ya. Nah, Tingkat tadi kepuasan kayaknya saya gitu, Pak. mm-mm. Mungkin tingkat Gimana Bu kepuasan Yuli? saya 8 gitu. Selain kompetensi yang eh, diharapkan di awal, kayaknya tadi muncul ya Bu beberapa poin mungkin kompetensi coaching yang ada ya. Kira-kira yang muncul ternyata di lapangan itu selain apa? Selain pertanyaan berbobot muncul apa lagi kira-kira Bu itu? Kalau kalau kita mau mengajukan pertanyaan berbobot, kita kan memang harus hadir secara penuh. Harus hadir secara Ternyata penuh iya, dan mendengarkan betul sekali. secara aktif, nggih. Itu udah otomatis, Pak. Mengapa tadi kan saya Betul, mengambil yang pertanyaan tepat. berbobot karena dia pasti akan tergantung dari kompetensi yang lain gitu ya. Mm-mm. Betul Bu Yuli ya, kehadiran penuh itu memang kompetensi coaching yang sangat diutamakan juga ya Bu ya. Ternyata muncul dengan sendirinya ketika terjalin kenyamanan, keharmonisan. Nah, berdasarkan catatan saya Bu, mungkin berdasarkan observasi yang saya amati, Alhamdulillah Bu, proses coaching bisa berjalan dengan lancar. Coach tidak merasa tertekan, jadi nyaman-nyaman saja gitu loh pada saat menyampaikan masalah. Justru mungkin beberapa poin yang harus dia perbaiki pun kan muncul ya. Berarti kan ada kenyamanan di situ. Sehingga oh begini begitu tadi sudah muncul berdasarkan fakta. Saya akan melakukan ini, saya akan minta maaf sama kepala sekolah, bahkan selanjutnya di sini tampak sekali antara coach jenengan ya dengan Bu Sari sebagai coach terlihat begitu harmonis Bu kalau berdasarkan pengamatan saya. Bahkan pertanyaan yang disampaikan Bu Yuli itu tidak menjas, malah berusaha untuk eh, memancing Koci untuk terus bercerita dan menyampaikan masalahnya dan berusaha untuk menggali punya solusi apa sehingga ada kenyamanan gitu ya. Sehingga kayaknya hambatan-hambatan untuk dia nanti memperbaiki juga tampak sekali sehingga masalah mungkin insya Allah nanti bisa terselesaikan dengan baik ya Bu, harapannya seperti itu. Baik itu Bu mungkin hasil apa namanya observasi dari saya. Mungkin ada sebelum saya akhir yang ingin Bu Yuli sampaikan Bu dari hasil coaching. Oke, saya mau menyampaikan terima kasih kepada Pak Usni yang selalu mendampingi saya untuk bisa melihat kompetensi coaching saya, apakah ada hal-hal yang perlu saya perbaiki ke depan atau ada hal-hal yang salah dalam proses coaching. Saya berterima kasih kepada Pak Usni sudah membimbing saya. Oke, terima kasih. Selamat melakukan coaching-coaching dengan yang lainnya Bu Yuli ya. Baik, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.